Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, jamaah majelis burdah, lucu nggih? Amin. Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah. Benar ya, lucu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta mendapatkan ampunan. Karena majelis ilmu, terlebih-lebih majelis salawat, itu adalah pembersih daripada kotoran-kotoran hati. Ada seorang pemuda, dia datang mengadu kepada seorang syekh, "Ya syekh, aku ini orang yang kotor. Aku malu datang ke tempat majelis-majelis ilmu yang mana di dalamnya itu banyak para ulama, orang-orang saleh. Sedangkan aku ini adalah orang yang kotor." Lalu apa jawab sang syekh? "Kalau engkau kotor, kenapa engkau lari dari air?" Ya. Tadi kan semua tidak ada yang masuk. Apa ada yang masuk? Yang bersih dari dosa? Tidak ada. Kita semuanya setiap harinya itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah. Bangun pagi yang kita lihat apa? HP. Auratnya wanita yang kita lihat, yang bukan, yang tidak pantas untuk kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Qul ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu berbuat dosa di malam dan di siang hari. Ya, kita ini semua berbuat dosa. Tapi tidak sampai di situ, ya. Tidak sampai di situ. Allah berfirman, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'an." Tetapi aku ini mengampuni seluruh dosa. Allah ini Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita benar-benar bertaubat. Makanya Museu, ini ada, saya mendengar sendiri laporan, ya, kita yang sudah di jalan, merasa di jalannya Rasulullah, ya, sudah sholat 5 waktu, ya. Ini bukan di sini, ya, tapi ada di Malang Kota. Teman saya ngadu kepada saya, dia memang bukan orang yang nggak pernah ke masjid. Tapi begitu sekali ke masjid, pengurus masjidnya, takmir, kok bilang gimana ya? Ini bahasa memutus rahmat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Akhirnya orang itu tidak pernah ke masjid lagi. Ya. Ini kan bahasa memutus rahmatnya Allah yang begitu luas kepada seorang hamba yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53, ini ayat paling lembut. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Ya. Kalau dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu katakanlah wahai Muhammad. Tapi saya
lebih cenderung memakai tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Beliau menafsirkan qul, katakanlah, bukan Muhammad, tetapi katakanlah wahai kekasih Allah. Karena memang Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad. Tak pernah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, tafsir Al-Jailani. Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita lihat ya bahasanya Allah. Bukan wahai hamba-hambaku yang bermaksiat, yang tukang minum khamr, yang tukang zina, tidak. Yang melampaui. Tapi kadang kita ini, manusia ini, mau melebihi Tuhan, menghukumi seseorang melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasib kita ini semua, termasuk saya ini, belum jelas. Entah kita mati dalam keadaan beriman atau tidak beriman, tidak ada yang tahu. Husnul khatimah saja belum tentu. Makanya kita setiap hari bermujahadah, ya, berusaha, berupaya terus untuk selalu memperbaiki diri. Tidak ada orang yang sudah mengatakan bahwa saya ini sudah baik. Tidak ada. Itu kata Sayyidah Aisyah, itu orang paling buruk. Kalau dia sudah mengatakan saya ini adalah orang yang sudah paling baik. Jadi jangan sekali-sekali kita memutus rahmatnya Allah yang begitu luas, ya, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Bisa saja kita melihat dia pagi hari dia berbuat dosa, malam harinya dia menangis kepada Allah, bertaubat kepada. Siapa yang tahu? Apa ada yang tahu kita? Dia siang hari kita lihat dia bermaksiat, tapi malam harinya dia gelar sejadah, dia menangis di atas sejadah. Makanya Rasulullah SAW itu kenapa beristighfar? Kenapa Rasulullah beristighfar? Padahal dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Litaqtadiya bihi ummati, supaya kita ini meniru, ya. Rasulullah meminta ampun kepada Allah supaya kita sampai kepada maqam mahabbatullah. Karena orang yang bertobat kepada Allah itu sampai kepada maqam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang selalu membersihkan dirinya. Ya, Imam Syafi'i pernah ditanya, ayyuhuma afdal? Mana orang yang lebih afdal? Ya. Seorang musyrik non-muslim dia masuk ke dalam Islam, atau seorang muslim sudah muslim dia pendosa tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab Imam Syafi'i? Mu'allaf ini kan orang yang nol, ya kan? Orang masuk Islam berdosa diampuni oleh Allah, nol. Tapi apa jawab Imam Syafi'i? Lebih afdal orang muslim yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang non-muslim ketika masuk ke dalam Islam dia berada di maqam tidak mengenal Allah kepada mengenal Allah. Sedangkan orang muslim yang bertobat dia berada di maqam dia mengenal Allah sampai kepada dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, ya, diriwayatkan oleh Imam Aslam. Ini kisah dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Makanya kita hati-hati. Kita lihat sama kita, jangan pernah sekali-sekali memandang rendah pendosa. Jangan pernah sekali-sekali kita, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita tidak boleh memandang rendah. Tidak boleh. Itu kan diajarkan oleh Nabi paling marah kalau ada orang yang menyiksa binatang, yang tidak memberi makan binatang. Itu ada dalam Ahwalul Mustafa. Dimarahi oleh Nabi. Ini binatang, apalagi kepada manusia. Ya, seorang muslim, muslim itu saudara kita. Al-muslim akhul muslim.
saudara kandung. Seorang muslim itu saudara kandung. Kenapa saudara kandung? Ada orang saudara satu darah, tapi dia tidak seagama. Dia tidak bisa bersama-sama sampai di surga. Ya. Tapi kalau saya sama Cak Mat, ya, dalam kebaikan terus bisa bersama-sama sampai ke surga. Makanya Allah mempersaudarakan kita ini dengan istilah ikhwah. Ikhwah itu dalam bahasa Arab saudara kandung, bahkan melebihi saudara kandung. Makanya jangan sekali kita ini memutus silaturahmi, ya, bertengkar, ribut. Kalau kita ada khilaf langsung kita minta maaf. Ya. Ada tadi riwayat Imam Aslam itu mengatakan ada seorang ahli ibadah, tapi di saat yang sama dia sering menghina, mencaci orang-orang yang berbuat maksiat. Ketika dia wafat, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa balasanmu? Kata Allah, balasanmu di dalam api neraka. Bukankah aku ini seorang ahli ibadah yang membela agamamu ketika aku hidup? Kata Allah, ketika engkau hidup, engkau memutus rahmatku dari hambaku, maka sekarang aku putus rahmatku kepadamu. Makanya kita harus berhati-hati dalam memandang orang yang berbuat dosa. Jangan sekali-sekali kita meremehkan pendosa. Ya. Bisa saja seorang pendosa itu ketika jalan bersama kita, ya, dia berbuat dosa hanya dibatasi dengan satu tiang listrik. Ketika kita melewati satu tiang listrik ini, dia meminta ampun kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah, sedangkan kita masih berburuk sangka kepadanya dengan dosa yang dia perbuat. Apa tidak kembali kepada kita itu dosanya? Allah mengatakan dalam hadits qudsi, walaupun dosa hambaku dalam lautan setinggi langit, tapi dia datang meminta kepadaku dengan mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi jiwaku, maka aku akan mengampuni dosanya sebesar apapun dosanya, aku tidak peduli. Ini Allah punya kuasa, ya? Karena sifat Ghaffar, pengampunnya Allah itu memang harus ada. Makanya ada kesalahan manusia, ada manusia yang membuat salah. Kalau manusia itu sudah baik semua, dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, akan dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan umat yang baru yang berbuat salah, yang berbuat dosa. Sehingga kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, berarti sifat pengampunnya Allah tidak berfungsi. 14. Ya. Jadi itu, kita jangan sampai seperti orang yang ahli ibadah tadi, dia menganggap dirinya sudah beribadah dengan baik, ya, tetapi akhirnya balasannya apa? Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa sampai ada orang yang harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ya harus ada orang yang masuk ke surganya Allah? Bukankah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim? Ya. Satu waktu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, alam takhluq ibadak biyadik? Wahai Tuhanku, bukankah Engkau, ya, telah menciptakan seluruh hamba-hambamu itu dengan tanganmu, dengan kudrah, dengan kekuasaanmu? Allah tidak menjawab pertanyaan Nabi Musa. Allah bilang, ya na'am, ya aku yang menciptakan mereka dengan kekuasaanku. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, lima lam tudkhiluhumul jannata, kenapa engkau tidak memasukkan mereka semuanya ke dalam surga? Kan engkau yang menciptakan dengan tanganmu. Ya, dalam kitab itu dikatakan famakana jawabullah. Allah tidak menjawab pertanyaan Nabi Musa, tapi Allah memerintahkan Nabi Musa, izra' zar'an, tanamlah sebuah tanaman.
Nabi Musa pergi dengan perintah Allah menanam tanaman. Ya. Ditanam tanaman, fasaqahu Musa zar'ahu, diberi air, ya, dipelihara, tumbuhlah tanaman itu. Singkat cerita datang waktu memanen. Ketika datang waktu memanen, fasara, ya, zar'ahu khair, ada tanaman yang baik, ada tanaman yang jelek, yang rusak. Yang baik ini disimpan oleh Nabi Musa, dibawa pulang. Yang rusak dibakar oleh Nabi Musa. Kemudian fanadallahu ila Musa, kemudian Allah menyeru kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah engkau telah menanam tanaman itu dengan tanganmu? Kenapa engkau membakar tanaman, sebagian tanaman itu dan sebagian lagi engkau pilih, engkau simpan untukmu? Kata Nabi Musa, aku bakar tanaman itu karena itu tanaman yang rusak, sedangkan yang baik aku simpan untuk diriku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ana af'alu bi ibadi. Sama atau demikian pula aku akan perbuat seperti itu terhadap hamba-hambamu. Ya. Jadi tanaman yang baik akan disimpan oleh Musa, sama dengan kalau kita menjadi orang yang saleh, ya. Walaupun kita hari ini bermaksiat, kita tobat, maksiat tobat terus, nanti akan capek sendiri maksiatnya, kalah dengan tobat. Ya. Ud ilallah walau adhabta alfa marrah. Kembalilah kepada Allah, kata para ulama, walaupun engkau melakukan dosa ribuan kali. Yang penting jangan lupa kita bertobat. Yang bahaya kalau kita sudah melakukan dosa, kita tidak merasa itu perbuatan dosa, itu bahaya. Itu sulit diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi ketika kita melakukan dosa, kita menyesali perbuatan itu dan mengatakan ke dalam diri kita, ya Allah, betapa lemahnya jiwa menahan hawa nafsu, itu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Pasti. Bukan semoga, pasti diampuni. Apa itu di Burdadah? La taqnatu apa tadi? Jawab. Sudah 4 tahun dah kalau Burdadah ya. Hah? Ya, kira min zallatin 'azman innal kaba'ira fi ghufranika lamam. Wahai manusia, jangan kalian berputus asa dari dosa yang kalian perbuat. Sesungguhnya dosa-dosa besar itu di sisi Allah itu seperti dosa-dosa yang kecil. Ya, asal jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa-dosa yang lain insyaallah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita mengharap ampunan Allah Subhanahu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beristighfar sehari 70 kali. Supaya apa ya? Supaya di syarah al-adhkar, kalau orang kita ngaji al-adhkar itu banyak penjelasan kenapa Nabi beristighfar. Karena Nabi memikirkan kita umatnya, sehingga Nabi ingin kita yang umat yang banyak dosa, Nabi kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW. Kita kalau punya anak bikin salah, yang minta maaf siapa? Hah? Bapaknya, ya. Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah beristighfar, astagfirullahaladzim, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita umatnya. Rasulullah sudah tahu umat itu bakal banyaknya dosa, makanya Rasulullah selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikabarkan oleh Jibril, wahai Rasulullah, umatmu ini nanti banyak yang masuk ke dalam api neraka. Rasulullah itu nangis 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamar, sujud nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kita ini umat. Akhirnya turun surat Ad-Duha, ya. Apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepada engkau wahai Muhammad apa yang engkau minta sehingga nanti engkau akan ridho, engkau senang. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab,
idzan ana la arda fawahidun min ummati dakhalan nar. Kalau begitu aku tidak ridha kalau ada salah satu dari umatku masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, kita mengharap syafaat, tapi kita juga harus meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pelupur dosa kita. Semakin hari kita menjadi semakin orang yang lebih baik lagi. Kita memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Ya. Kita pandang umat dengan pandangan kasih sayang. Dan kita mudah-mudahan ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang yang memandang orang dengan pandangan kasih sayang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.